Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Syaiman Jarfudin. Hari ini saya ingin sedikit membicarakan tentang sesuatu yang sudah tidak asing di telinga kita. Ini mengenai tentang hubungan sosial yang antara dua sejoli, ya, yang kita biasa sebut dengan pacaran. Nah, tentunya pacaran ini merupakan sebuah hubungan, apakah kegiatan yang sudah tidak asing tentunya, dimana bahkan kita bisa temukan di berbagai tempat, ya. Oh, ini orang pacaran nih, ya, dia orang bukan, pasti kita tahu gitu. Apalagi di dalam satu kelas pun tidak menutup kemungkinan bahwa orang itu dua orang ini memiliki hubungan pacaran. Nah, berangkat dari kebiasaan orang dulu yang suka menjodohkan anaknya, terbitlah sebuah kesadaran bahwa saya tidak ingin dijodohkan. Nah, pada akhirnya mereka memilih jalan pintas sebelum pernikahan, di mana mereka akan melakukan kegiatan pacaran. Pacaran di zaman dahulu dan zaman sekarang itu tentunya berbeda. Kalau di zaman modern ini kan itu mereka pacaran itu lebih eksplisit mengarah ke sesuatu yang berbau seksualitas. Memang tidak semuanya, tapi pastinya dalam orang-orang beranggapan orang yang sudah pacaran itu apakah mereka sudah melakukannya atau tidak. Nah, zaman dulu mereka tidak memikirkan hal itu karena mereka lebih cenderung ingin membawa pasangan mereka pergi kencan atau pergi makan bersama, di mana mereka lebih menekankan perasaan mereka, meluapkan perasaan mereka melalui tindakan-tindakan kecil. Kalau sekarang kita berbicara tentang zaman modern, di mana seksualitas, kegiatan seks itu merajalela, bahkan ada banyak sekali terhitung jumlahnya orang yang sudah melakukan hubungan seks lewat pacaran. Saya tidak mau membahas tentang itu, bisa membahas tentang bagaimana pandangan pacaran lewat sisi agama. Tentunya pasti dilarang, ya. Kita tidak punya pembantahan tentang itu, pastinya akan dilarang, dosa, karena bahkan pembauran antara laki-laki dan perempuan saja sudah berdosa, apalagi kita mengacu kepada berpacaran. Tapi orang sering membela diri mereka sendiri, mengatakan bahwa tidak, pacaran sehat, kami pacarannya tidak ada sentuhan fisik. Tapi yang bermasalah adalah bahkan di dalam Islam kita melakukan bertukar pandangan saya itu sudah bisa dibilang zina mata gitu. Bagaimana dengan kita yang memiliki hubungan yang dinamakan pacaran gitu. Nah, sekarang orang sudah berpikir bahwa pacaran mah nggak apa-apa, yang penting ada pacaran syar'i. Tapi apakah benar pacaran syar'i itu ada di dalam Islam? Tentunya sudah tidak ada, pasti tidak ada. Mau kalian cari ke sejarah apapun, mau dalil-dalil apapun, mereka pasti akan mengatakan bahwa pacaran itu haram. Mereka pasti akan mengatakan pacaran itu haram. Yang ada lagi negosiasi di dalamnya. Namun anak muda zaman sekarang lebih sering mengambil pembelaan untuk diri mereka sendiri. Saya pacaran kok, tapi saya tidak melakukan hubungan apapun, kita bahkan tidak berpegangan tangan. Tapi kalian pergi kan ke suatu tempat berdua dengan ada perasaan cinta yang diluapkan dalam situ. Itu juga termasuk zina kecil. Walaupun kalian tidak melakukan hubungan seksualitas, tapi tentunya sudah ada dosa di dalamnya. Karena sedikit pembauran saya itu sudah tidak dianjurkan. Nah, pembauran itu bisa terjadi jika dalam 3 hal, yaitu pasar, pendidikan, dan juga penguatan. Karena pembauran antara laki dan perempuan di dalam 3 aspek ini diperbolehkan, tapi di luar daripada itu tidak. Bahkan kita bisa lihat, ya, kalau misalnya perempuan dan laki-laki melakukan chat-chatan, kita sebutnya chat-chatan di WhatsApp, itu bahkan bisa menimbulkan sebuah dosa, bahkan mungkin menanyakan halo, kamu apa kabar. Nah, kecuali kalian melakukan perbuatan chat ini, kalian chat sama orang lawan jenis kalian dengan ada tujuan tertentu, misalnya mengabarkan dia apakah ada tugas, misalnya dalam lingkup mahasiswa, ya kan, apakah ada tugas, atau kalian ingin bertanya tentang kegiatan besok seperti apa, dan usahakan
Jika kalian ingin bertanya itu, bertanya terlebih dahulu ke teman sesama jenis terlebih dahulu. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan jalan keluar dari situ, kita baru bisa menanyakannya ke lawan jenis yang lebih tahu. Itu peraturannya. Namun sekarang sudah tertinggal gitu. Orang sekarang mereka lebih cenderung, ya udah kita kan saya cuman mau bicara-bicara doang, bicara-bicara kecil, dan nantinya dalam hubungan ini bisa saja merambah ke arah selanjutnya, yaitu tumbuhnya perasaan. Mereka sudah merasa nyaman, saya nyaman sama kamu mau nggak jadi pacar saya, kan bisa jadi seperti itu. Untuk menghindari tentunya kita harus memiliki pertahanan diri yang jauh lebih baik tentunya, karena kalau misalnya kita tidak sadar bahwa ini adalah perbuatan dosa namun kita tetap melakukannya, bahkan melakukan pembelaan, itu sebuah dosa sangat keji gitu. Jangankan itu, kalau kita berbicara tentang dari sisi perempuannya, karena saya sendiri adalah seorang perempuan, tentunya saya akan mengingatkan pada perempuan-perempuan di luar sana untuk berhati-hati tidak melakukan kegiatan ini, karena tentunya selain kalian ada orang lain yang akan ikut menanggung dosanya. Nah, contohnya itu ayah ataupun kakak laki-laki kalian. Nah, jadi alangkah lebih baiknya untuk lebih berhati-hati ke depan. Saya rasa seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.